Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, dan banyak undang-undang lainnya yang ditolak oleh masyarakat. Tetapi, wakilnya yang duduk di kursi Senayan justru malah menyetujui dan mengesahkan undang-undang tersebut. Sebetulnya, anggota Dewan ini wakil rakyat atau wakil partai politik sih? Di paradigma episode ini kita akan membahas mengapa banyak anggota Dewan justru jarang mewakili kepentingan daripada masyarakat dan lebih sering mewakili kepentingan daripada partai politik. Mari kita bahas. Di dalam penghantar ini, kita akan mempelajari bagaimana sistem pemilu legislatif kita berjalan. Dan ini akan menjadi pangkal permasalahan kita, mengapa anggota legislatif kita banyak yang berlaku seperti demikian. Yang pertama kita akan pelajari adalah sistem terkait dengan pemilu legislatif yang disebut dengan proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka berarti kita memilih anggota dewan berdasarkan orangnya, namanya, atau subjeknya, bukan berdasarkan partainya. Tetapi, partai diperlukan hanya untuk perahu orang tersebut agar bisa mencalonkan diri. Nah, hal ini berbanding lurus dengan suara yang mereka dapatkan. Makin banyak suara yang mereka dapatkan, akan semakin besar kesempatan mereka untuk duduk di kursi anggota legislatif. Itulah bagaimana cara proporsional terbuka berjalan. Sedangkan proporsional terbuka itu punya lawan, namanya proporsional tertutup. Kalau di sistem proporsional tertutup, ini pernah kita gunakan sebelumnya di Orde Baru ke belakang tuh. Nah, caranya adalah kita tidak memilih subjek, tidak memilih nama, ataupun tidak memilih orang. Tetapi, kita menggunakan sistem memilih partai. Nah, hal ini disebut dengan sistem buta. Karena kenapa? Karena ketika kita memilih partai, kemudian partai dikalkulasi berapa mendapatkan suaranya untuk dikonversi menjadi kursi, maka partailah yang akan memilih orang-orang tersebut. Dan sistem proporsional tertutup ini punya masalah rekan-rekan semua. Yaitu seseorang atau masyarakat itu cenderung tidak mengetahui siapa anggota legislatifnya. Namun, proporsional terbuka itu nyatanya yang kita terapin sekarang nggak terbuka-terbuka amat. Masih semi-semi lah. Salah satu contohnya adalah penentuan daripada nomor urut calon anggota legislatif. Itu diserahkan sepenuhnya kepada partai. Dan jangan kalian pikir bahwa nomor urutan kecil, at least 1, 2, 3, itu tidak mendapatkan keuntungan. Itu dapat rekan-rekan semua keuntungannya. Keuntungannya berupa efek, namanya efek ballot order effect, yaitu urutan terhadap jumlah suara. Seseorang yang mendapatkan nomor urut kecil, at least awal-awal, itu cenderung mendapatkan suara lebih besar dibanding yang lainnya. Makanya, kalau kalian lihat politisi-politisi top, itu pasti ketika dalam urusan caleg atau calon anggota legislatif, mereka pasti ditempatkan di nomor urut 1, 2, dan 3 untuk mendapatkan efek ini atau ballot order effect. Bagaimana anggota dewan atau anggota legislatif bisa mendapatkan nomor urut 1, 2, 3, at least nomor urut kecil? Ada beberapa penilaian yang salah satunya adalah keloyalitasan terhadap partai. Dan keloyalitasan terhadap partai ini yang menyebabkan mereka semua cenderung manut ke partai, bukan kepada pemilihnya. Ini adalah penyebab utama mereka lebih mementingkan kepentingan partai dibanding kepentingan dari masyarakat karena efek ini atau sistem pemilu ini. Permasalahan kedua yaitu pergantian antar waktu. Jika kalian berpikir bahwa nomor urut mah nggak masalah, gue sebagai calon anggota legislatif punya ketokohan yang amat kuat di masyarakat. Jadi mau nomor urut 100 pun, gue otomatis menang. Jadi nomor urut atau keloyalitasan terhadap partai menurut gue tidak masalah. Nah, kalian harus mendengarkan masalah yang kedua ini, yaitu pergantian antar waktu. Jika kalian berpikir bahwa ketika kalian sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU dan kalian mendapatkan suara yang banyak, kalian bisa langsung dilantik untuk menjadi anggota dewan. Tidak semudah itu Bapak Ibu sekalian dunia politik berjalan. Karir atau kesempatan kalian duduk di kursi dewan itu tetap dikekang oleh partai karena satu klausul. Dan satu klausul ini itu mengekang seorang anggota dewan yang menyebabkan ia tidak dapat mengeluarkan independensinya. Pada akhirnya, dia akan tetap membela kepentingan partainya dibanding kepentingan masyarakat. Salah satu klausulnya adalah terdapat di Undang-Undang 17 tahun 2014 pasal 239 ayat 2 poin F. Di situ tertera jelas bahwa anggota DPR dapat diberhentikan apabila mengajukan permohonan diri atas dasar permintaan dari partai.
atas dasar permintaan dari partai loh ya, bukan dari diri sendiri. Siapa yang nggak takut coba dengan klausul ini? Pemilu itu memakan biaya yang mahal, proses yang rumit, dan waktu yang amat sangat lama. Dan ketika udah jadi anggota dewan, ketika kita nggak nurut sama partai, kita bisa dipecat jadi anggota dewan oleh partai. Karena klausul tadi. Dan klausul ini ditegaskan oleh 4 pasal berikut. Ada di Undang-Undang Pemilu, pasal 426 dan 427. Dan kemudian ditegaskan kembali ada di Peraturan KPU nomor 6 tahun 2019, pasal 2 dan pasal 3. Itu isinya adalah bagaimana cara memecat anggota dewan atas permintaan dari partai politik. Itulah 5 pasal yang menjadi ancaman bagi anggota dewan yang tidak nurut, tidak loyal, tidak sama kepentingannya dengan partai. Mereka dapat kehilangan jabatannya kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Dari 2 alasan yang sudah gue jelaskan, kalian sudah bisa memahami kan kenapa tiap kali ada undang-undang atau peraturan baru yang ditolak oleh masyarakat, tetapi banyak anggota dewan yang justru malah tetap ngegas menyetujui dan mengesahkan undang-undang tersebut. Karena ancamannya karir mereka sendiri bisa selesai ketika kepentingan mereka tidak sesuai dengan kepentingan partai. Makanya nggak heran kalau banyak masyarakat bingung. Ini anggota legislatif mewakili kepentingan partai atau mewakili kepentingan kita sebagai masyarakat? Jawabannya, secara suara mereka mewakili kita sebagai rakyat, tetapi secara politik mereka mewakili partai politiknya. Hal ini disebabkan oleh aturan yang mereka buat sendiri yang pada akhirnya merepotkan dan merugikan kita sebagai masyarakat luas. Kalau ditanya dengan sistem seperti ini kita harus bagaimana, gue punya beberapa konsep yang bisa jadi masukan untuk para elit politik. Dan konsep ini cenderung radikal dan cenderung tidak disukai oleh para elit. Yang pertama adalah menghapus seluruh peraturan terkait dengan PAW. Jadi anggota dewan bisa timbul independensinya. Karena kenapa? Karena mereka tidak dapat bisa dipecat oleh partai. Jadi mereka otomatis mengikuti kehendak daripada masyarakat. Kedua, mereformasi sistem pemilu. Sistem pemilu kita memang sudah terbuka, sudah proporsional terbuka. Tetapi masih ada ruang-ruang gelap seperti penentuan nomor urut. Itu kan masih ada ruang-ruang gelapnya. Itu harus dibuka, Pak, kepada publik. Supaya publik mengetahui bagaimana teknis mereka menentukan nomor urut. Supaya masyarakat pun sadar dan mendapatkan pendidikan politik agar masyarakat pun bisa memilih secara bijak. Ketiga, atau yang terakhir, kita sebagai masyarakat sekaligus pemilih harus tetap aktif menagih janji kepada wakil rakyat kita. Jangan sampai wakil rakyat kita hanya bisa ditemui tiap 5 tahun sekali, yaitu musim pemilu. Dengan mekanisme yang seperti ini, yang gue jabarkan seperti ini, semoga dapat bisa mengubah sistem pemilu kita agar dapat mewakili kepentingan masyarakat luas, bukan hanya mewakili elit. Sekian yang bisa gue sampaikan, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you!